Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal khati minal ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Ikhlas yang saya hormati, terkhusus guru saya Pak Fidren Yusuf Nur, ya. Kalau Mbak Ratri murid saya, Pak Fidren guru saya, berarti ini eyangnya Mbak Ratri. Ya. Inji. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mulia, yaitu dalam rangka acara halal bihalal di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, untuk kita senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang prima, diberikan rezeki yang luas, sehat, duitnya oke. Nek sehat tok orang didit niku rumangsa kula nggih. Pripun nggih Pak? Nggih. Ketok iya sehatnya orang didit dadi klemprek gitu. Nek didit tok ora sehat, walah. Nah. Saya di sini agak minder, ini ada bapak teman saya, ini ada Pak Manto, terus ada Pak Mei, ada Pak Harto, ada Pak Mukti, ada teman-teman banyak sekali, ya. Tapi begitulah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dua ayat yang saya baca tadi adalah Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang intinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum lan enggal-enggalo sliramu padha nyuwun pangapura marang Gusti Pangeranira wa jannatin arduwas samawati wal ardh sing kagungan swarga sing gedene sak lumahing bumi sak kureping angkasa kanggo wong-wong sing padha iman. Lajeng dipun lajengaken wonten ayat 130 sekawan, sapa sing padha iman kuwi yaiku wong-wong sing gelem maringake sak perangan bandane ana ing wektu longgar lan wektu kepepet. Keloro yaiku wong-wong sing iso meper hawa nafsune, iso mengendalikan marahe. Sing ketelu yaiku wong-wong sing gelem paring pangapura marang sak padha padaning tumitah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kinurmatan, nami kula menawa sabar narimo. Abot banget nyangga jendeng niki, abot banget. Rikala semanten, rikala tasih anak-anak menawa alit-alit, kula nesu kalih bocah-bocah niku. Anak 3 itu, yang satu SD kelas 6, yang satu kelas 3, yang satu masih TK. Wah, beda seneni. Lajeng salah satu anak saya itu berkata, Bapak nggak kuat nama Sabar Narimo itu, ganti Joni saja gitu. Jadi
Bapak menika paring asma Sabar Narimo menika asma kinarya Jopo. Jadi nama itu adalah sebuah doa. Nama itu adalah sebuah permintaan. Permintaannya agar saya itu ya seperti namanya itu, Sabar dan Narimo. Kayaknya Bapak itu tahu kalau penyakit saya itu darah tinggi. Jadi bukan delasidrek, bukan kaptopril, bukan tensifas, bukan norfas, bukan amlodipin, tetapi yang bisa menyembuhkan adalah ingat nama Sabar Narimo itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kata-kata bersegeralah ini tidak banyak diutarakan di Al-Quran. Biasanya pun perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Hei wong-wong sing podo iman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu atas untuk berpuasa. Tetapi ini wasari'u ila mahfiratim mirabbikum. Enggal-enggalo sliramu podo nyuwun pangapura. Dados sak sampunipun kula lan panjenengan sedaya menika siang tigang dasa dinten damunipun lajeng dipun dawuhi kalian Gusti Allah, enggal-enggalo sliramu padha nyuwun pangapura marang Gusti Pangeran. Lan nyuwun swarga sing gedene sak lumahing bumi sak kureping angkasa kanggo wong-wong sing padha iman. Menika luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena memang ayat ini mengandung makna untuk bergegas. Sanesipun nyuwun pangapunten menapa Pak ingkang enggal-enggal menapa? Apa yang harus disegerakan itu apa Pak? Satu, berjamaah. Kita mboten tobat, nggih. Dados satu menika yang harus segera, yang dikatakan harus segera menika satu, bayar utang. Nggih toh? Bayar utang itu segera loh, Pak. Nek dindende wah nggih. Utang duit, utang poso menika bersegeralah. Nggih. Kaping kalih ngubur jenazah. Nika nggih bersegeralah. Nggih, ora sesuk eneh mboten itu pikantuk wonten agama Islam. Nggih. Dados cepet-cepet pramila wonten ing pundi papan ngaten sedo saiki engko bengi dikubur. Menika memaknai bersegeralah. Ing wonten Solo, lho kok cepet men sih, ngono kaya omong diguak gitu. Nggih ta? Dinepke se ngenteni putrane sing ado gitu. Ya meskipun ngaten itu ya bersegeralah. Siji mbayar utang, loro ngubur jenazah, telu menikah. Menikah menika nggih bersegeralah. Ini mboten ngangge kata malih lho, Pak. Oh, terus menikah malih itu betul. Menikah termasuk bersegeralah. Nggih. Samping sekawan menapa, Pak? Menapa? Berbuka, nggih. Berbuka puasa termasuk bersegeralah, nggih. Terus ada 7 yang harus disegerakan itu, yaitu satu adalah membayar utang, yang kedua mengubur jenazah, yang ketiga menikah atau menikahkan putranya, yang keempat memenuhi janji, nadar, janji, napa malih maksud menika enggal-enggal. Kaping 6 berbuat baik, no bersegeralah. Berbuat baik menika bersegeralah. Kaping 7 nggih menika silaturahmi menika silaturahmi. Lah menika ing dalu menika silaturahmi termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang bersegera. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kula menawi bibar
ngisi pengajian wonten reoni, Pak. Reoni menika ingkang rawuh wiwit lulus tahun menika ngantos tahun 50 mobilnya. Dados usianipun ingkang rawuh menika wiwit sekawan likur ngantos dumugi 78 wekdal menika. Sedaya rawuh kalian pasanganipun piyambak-piyambak. Dados rawuh sekalian menghadiri reoni SMP. Lajeng kula nyuwun dhateng para ingkang rawuh menika, bapak-bapak, monggo kula lan panjenengan sedaya menika sami WA dhateng semahipun piyambak-piyambak. Wah, bapak-bapak pegang HP, ibu-ibu kan mesti pegang HP nggih Pak nggih, mesti duwe kabeh. Wong pitu duwe pitu. Nggih. Suami punya, istri punya. Isinipun menapa? Isinipun WA menika I love you mah gitu. Sing biasanipun I love you bu ya bu, sing mah ya mah gitu. I love you mah gitu. Lajeng pun kentun dateng semahipun piyambak-piyambak. Lajeng kula ngambil sampel dateng lare ingkang usianipun selangkung. Mbak, jawabnya apa? Jawabnya I love you too. Bagus nggih. Sing umur 35 pundi? Saya bilang umur 35, jawabnya gimana? Terima kasih Mas atas perhatiannya gitu. Bagus itu. Sing umur 45 niku jawabnya ojo-ojo kleru, orang gua aku gitu. Sing umur 55 menika jawabipun ora sah neko-neko nganggo I love you barang. Sesuk anake bayar SPP. Abot SPP ini timbang I love you nih. Sing umur 65, ibu-ibu yang lu tanget ibu, jawabnya menapa? Jawabnya apa aja iso gitu. Lajeng ingkang usia 75, saya tanya 75 jawabipun menapa? Menerima I love you dari suaminya itu, lajeng dipohot datang putra-putranipun, dikirim dari anak-anaknya kabeh dikirim, ditambahi kata-kata, bapakmu kok ngane-ngane apa wis cedak apa piye? Bapak Ibu ingkang kinurmatan, yang perlu dicermati apa? Usia 25 itu masih bicara soal cinta. I love you too. Yang usia 35, terima kasih Mas atas perhatiannya. Yang usia 45 itu sudah mulai curiga. Jangan-jangan keliru kirim, bukan untuk saya. Artinya apa? Dia sudah mulai meragukan. Yang usia 55 apa? Ora sah neko-neko sesuk bayar SPP. Artinya apa? Lebih berat ekonominya daripada cintanya gitu. Bu Fitren rawuh mboten Pak. Bu Fitren rawuh mboten Pak. Mboten. Umpami Pak Fitren. Umpami Pak Fitren dikirim Bu Fitren I love you kan jawabipun pripun Pak? Wah. Kalau ini usianya 70 Pak Fitren ini berarti 35 tahun lebih muda. Love you too. Bu, umpami Bapak ngintun I love you kan jawabipun apa Ibu? Yes, oke, nanti malam. Wah. Nggih. Bapak Ibu, sinaosa kados pundi? Istri menika menawi tiyang Jawi ngendikan sisianipun. Menawi tiyang Jawi ngendikan garwa. Garwa menika sigaraning nyawa. Dados badya kados pundi istri menika cobi Bapak. Menika nggambaraken tiyang sepuh. Jempol menika nggambaraken tiyang sepuh. Lajeng jari ingkang telunjuk menika nggambaraken saudara. Ingkang tengah menika nggambaraken kita sendiri.
Lajeng ingkang jari manis menika nggambaraken suami istri. Lajeng ingkang jentik menika nggambaraken para putra. Cobi bapak mangke ingkang nenggani panjenengan sepuhna sinten bapak? Bapak Ibu? Nggih, Bapak Ibu? Mboten Bapak Ibu langkung sepuh. Mungkin sedo rumiyin. Nggih. Sinten? Terus saudara? Oh, saudara nggih duwe gawean dhewe-dhewe. Sinten malih? Istri, suami atau anak? Anak nggih duwe gawean dhewe-dhewe. Cobi Bapak Ibu ngaten. Cobi monggo Pak. Wah, ngeten. Terus tengah ditekuk. Niki ditekuk sing nggone dhewe, sing kita niki ditekuk. Terus dados kantun pinten? Kantun sinten? Sekawan. Bapak Ibu menika, saudara menika, kanca istri suami menika, tengah menika anak-anak. Cobi ingkang pun gerakaken sinten? Ingkang saged bergerak sinten, Pak? Orang tua bisa bergerak? Bisa. Saudara bisa bergerak? Bisa. Anak bisa bergerak? Cobi suami istri gerakkan. Udah. Boten saged, saged. Nek saged ku kan ciri-ciri ndang cerai niku. Nggih, mboten nggih? Nggih. Wah, samuran nggih. Dados menika Bu, jari manis menawa mboten saged bergerak. Ini menggambarkan bahwa suami istri itu betapa rekatnya. Bahkan mengantar bapak ibu sampai mati. Orang tua tidak. Saudara sudah punya kejadian, anak sudah dibawa suami atau istri masing-masing. Artinya apa? Itulah Bapak Ibu, di usia-usia 60 seperti itu harus lebih dekat dengan suami. Harus lebih dekat dengan suami. Di rumah tinggal berdua. Nek arep neson, sijine ning lantai loro, sijine ning lantai siji. Pak Mei delik ning lantai loro. Bu Mei ning lantai siji. Pripun niku? Iji. Bapak Ibu kula lajengaken menika kagem intermezzo kemawon. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Enggal-enggalo sliramu padha nyuwun pangapura marang Gusti Pangeranira sampun nggih. Sing kagungan swarga sing gedene sak lumahing bumi sak kureping angkasa kanggo wong-wong sing padha iman. Sampun berarti kula lan panjenengan sedaya mangke badhe mlebet swarga. Yakin mlebet swarga? Nggih kula golonganipun sing gampil mesti wong Islam mlebu swarga. Cuma kapan? Nggih, cuma kapan apa mampir dulu apa tiba-tiba langsung nggih. Nah. Wonten ayat 134 menika siji sing gelem maringake saperangan bandane ana ing wektu luang saha wektu kepepet. Bapak Ibu, kula punya ada bacaan. Salah setunggalipun bacaan menika cerita tentang Bill Gates. Bill Gates menika seorang miliarder di Amerika Serikat. Ketika itu Bill Gates itu terbang dari Amerika Serikat ke negara bagian Amerika. Turun dari pesawat, dia melihat-lihat koran, majalah dan sebagainya dan tertarik oleh salah satu judul di koran itu. Kemudian Bill Gates mau membeli koran itu. Tetapi tidak punya uang receh. Uangnya dolar minimal 100 dolar. Padahal koran itu kurang dari 5 dolar. Terus oleh tukang korannya itu anak kecil berkulit hitam. Usianya kurang dari 10 tahun. Dia tidak punya susu. Kemudian anak itu mengatakan, ambil saja.
Anak itu di usia 10 tahun dalam keadaan kepepet, kemudian memberikan koran itu kepada Bill Gates yang waktu itu sudah kaya. Sementara Bill Gates tadi akan membayar $100, tidak tega hatinya. Ambil saja. Oleh Bill Gates diambil saja, kemudian dia sudah tidak ada komunikasi. Tetapi isi koran itu mengilhami Bill Gates, kemudian menjadi miliarder di dunia ini. 10 tahun kemudian Bill Gates ini teringat pada tukang koran itu, bahwa yang menjadikan saya kaya ini adalah koran ini, dan koran ini adalah milik anak tadi. 10 tahun kemudian Bill Gates terbang lagi ke negara itu, kemudian mencari anak itu dan ketemu. Usianya sudah 20 tahun. Ketika ditanya oleh Bill Gates, Anda masih ingat saya? Iya, saya ingat. Kamu Bill Gates? Ya. Kemudian Bill Gates mengatakan, saya dulu pernah kamu beri koran, dan koran itu kemudian menginspirasi saya, dan kemudian saya ini menjadi kaya. Sekarang kamu minta apa? Kamu minta apa biar saya bisa sejajar dengan kamu? Biar kamu juga bisa memberikan satu nilai pada saya yang sama. Jawab anak itu gimana? Jawab anak itu, gimana bisa sejajar dengan saya? Waktu saya memberikan koran itu, saya adalah seorang fakir miskin dan anak yatim. Saya ikhlas memberikan koran itu. Sementara kamu sekarang kaya raya mau memberikan sesuatu pada saya, tidak akan bisa sejajar. Itu kata orang sekuler loh Pak. Kata orang yang tidak punya agama. Dia mengatakan bahwa saya memberikan sesuatu itu dalam keadaan kepepet. Sementara Bill Gates ini yang datang ini dalam keadaan kaya raya. Bagaimana bisa sejajar? Luar biasa. Yang saya maksudkan adalah orang-orang sekuler itu sudah kemudian masuk pada nilai-nilai seperti itu. Dia mempelajari Al-Quran, bagaimana bisa sejajar. Ketika saya memberikan koran itu dalam posisi seperti ini, sedangkan kamu adalah kaya raya. Maka Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mau memberikan sebagian rezekinya pada saat kepepet dan pada saat longgar. Nek longgar gampang mboten Pak. Nek duwite akeh nyo lang, lung, cal, cul. Terus nomor Pak? Ya, yu, meropol, bru, nomor nyah, nyo. Terus? Leb kira mangan. Leb. Ya, selap-selap itu nak ndelik kayak Pak. Artinya apa? Kalau orang kaya memberikan sesuatu itu sudah biasa. Tetapi kalau orang miskin kemudian bisa memberikan sesuatu, itu luar biasa. Nek iso bondone, nek ora iso bondone tenagane, nek ora iso tenagane pikirane, nek ora iso pikirane menengo. Luar biasa nggih? Luar biasa. Kita ini diminta untuk memberikan hartanya. Kalau nggak punya harta gimana? Tenaganya. Kalau tidak punya tenaganya apa? Pikirannya. Kalau tidak punya pikirannya apa? Ya diam aja. Diam itu lebih baik. Satu. Jadi orang-orang yang mau memberikan hartanya itu yang akan dijanjikan masuk surga. Yang kedua adalah yang bisa
mengendalikan amarahnya. Dalam hati kita ini Pak, ini segumpal darah yang berada di bawah dada ini diselimuti oleh 4 sifat. Amarah, aluamah, supiah, dan mutmainah. Amarah itu warnanya merah, aluamah itu warnanya hitam, kemudian supiah warnanya kuning, dan mutmainah itu warnanya putih. Terserah kamu yang mau dikembangkan yang mana. Sebagian orang mengembangkan yang amarah, gampang nesu, gampang tersulut, gampang tersinggung, gampang marah, gampang ya macamnya seperti itu. Atau yang kedua adalah amarah, kemudian aluamah. Aluamah itu sifat-sifat yang murko. Murko itu ya kurang, merasa kurang terus. Merasa kurang. Sifat manusia memang seperti itu, merasa kurang. Sudah punya mobil 1 ingin 2. Sudah punya mobil 2 ingin 3. Sudah punya rumah yang megah ingin lagi. Itu namanya terus dan tidak akan berhenti. Istri 1, Bapak, istri 1 ingin lagi, enggak. Jadi itu namanya sifat aluamah. Yang ketiga adalah sifat supiah. Supiah itu sombong. Sombong itu apa harus kaya Pak? Tidak. Yang harus disombongkan itu apa sih? 1, hartanya. Yang kedua, ketampanannya. Yang ketiga, kepinterannya. Yang keempat, kepangkatannya. Yang kelima, jabatannya. Yang keenam, RT iso sombong loh. Lho nek ora aku kok kuat dadi RT. Wong melarat tuh ya iso nek ora aku kok kuat melarat misalnya. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau menghadapi orang sombong itu bisa jadi kekayaannya. Lho orang duwe kekayaan kok sombong bisa. Yang bisa pangkat, derajat, bondo menika saged dipun kangge sombong. Menika disebut dengan supiah. Lajeng ingkang putih menika mutmainah. Hati yang suci, hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang tidak terjamah oleh sifat-sifat yang seperti itu. Itulah hati yang bagus. Maka ketika sebetulnya apa yang akan kita lakukan itu sumbernya ada di hati ini. Keluaripun wonten penggalih menika. Orang yang tidak bisa menata hati bisa jadi nanti pikirannya akan menjadi berbeda. Orang yang tidak bisa menata hati bisa jadi perbuatannya akan berbeda. Mengapa demikian Bapak? Hati ini akan tumbuh ke pikiran. Kerentek itu dari sini Pak. Kerentek itu dari hati. Kemudian lari ke otak. Otak itu lari ke mulut. Mulut itu lari ke gerakan ini. Perbuatan. Perbuatan itu lari terus menjadi karakter. Maka dalam bahasa Islam dikatakan jagalah hatimu. Karena hatimu akan menjadi pikiranmu. Jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu karena ucapanmu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena perbuatanmu yang terus-menerus seperti itu akan menjadi karaktermu. Dan jagalah karaktermu karena karaktermu itu akan menentukan nasibmu. Dados piantun jelek menika sumberipun saking pundi Pak? Hati. Piantun sae menika sumberipun saking pundi Pak? Hati. Mila piantun menika wong kuwi sing sabar. Parimpo. Abot lho, wong kuwi sing semeleh.
Wong kuwi sing lerem. Gitu. Ya, menapa meneh pensiun, dina iki pensiun, ya. Terus kudu piye niku? Sing penting ditata ati. Duit akeh. Haning sesuk nek bagus sarep ning ndi? Gitu. Biasane dandan, esuk dandan mangkat sekolah, iki wis pensiun. Terus mau kemana? Bingung, iya bingung itu. Kalau sudah tua itu kan pastilah, bingung itu pasti. Tua menawa sinebutan wonten sekawan Bapak. Oh sekawan kok nyebutnya limo piye? Piantun kalau sudah sepuh, itu titikane mesti sepi. Sepuh menawa gambaraken usia. Bapak usianya sudah 70 berarti sudah sepuh. Kalau usianya 50 berarti belum sepuh. Jadi sepuh itu ukurannya apa? Usia. Tapi kalau sudah sepuh ini yang menyertainya ada 4. Yang pertama adalah sepi. Kok sepi? Ya kalau sudah tua, itu anak-anak sudah pada keluar. Kedua, tinggal berdua. Mungkin bapak-bapak yang tinggal berdua, Pak Fitren tinggal berdua, sepi. Kalau Bu Fitren pergi ke pasar, bapak sendirian, nganter nunggu gitu kan? Iya. Sepi, Pak, sepi. Anak-anak sudah nggak ada, sepi. Yang kedua adalah sepo. Sepo itu kalau sudah makan sesuatu, kemudian sudah habisnya manisnya hilang, itu sepo Pak. Ya, artinya apa? Sudah tidak lagi bersama-sama dengan temannya. Koncone wis entek. Kae mati. Dan terus koncoku sopo. Ya, merasa sepo Pak, sendirian. Wes sepi je sepo, yang telu sepah. Sepah itu sudah terbuang dari komunitasnya. Kumpul cah nom wis ora diprek nih. Ora dirungokke. Kata-katanya sudah tidak lagi didengarkan oleh anak-anak muda. Cerita soal jangan lodeh, cah cilik-cilik ora mudeng jangan lodeh kuwi apa? Nggih. Apa meneh cerita tumpang, apa meneh cerita brongkos itu, anak-anak sudah nggak tahu itu. Jadi tidak didengar sama anak-anak sama sekali. Apalagi cerita zaman dia muda, anak-anak sudah nggak mau dengar, itu sudah sepah. Pak, sepi, sepo, sepah. Ingkang keempat adalah samun. Samun menika sudah lali. Dolan ra iso mulih. Itu samun. Nggih. Nah, lali dalane, gitu. Iya, ada enggak sing dolan ra iso mulih? Ada wong sing mulih ra iso dolan ya akeh kok. Iya, itu ciri-ciri tiyang sepuh ngaten menika. Lah, sagedipun boten kados ngaten dos pundi? Wonten pakempalan ngaten menika, ini yang masih mendengar Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu masih didengar, Bapak Ibu masih diorangkan, Bapak Ibu tidak kesepian. Coba kalau sekarang ini di rumah, kira-kira ngapain sih? Paling main HP. HP pun juga terbatas toh Pak, sing dikirimi sapa? Pacar ya wis ra duwe. Apa nih pacar itu ya? Ini sudah nggak punya, sepi sekali. Tetapi kalau Bapak ini berkumpul dalam satu komunitas ini, maka menjadi bagus. Orang mengatakan yakti sepi asepolit pasamun samangsane pakumpulan gunyak kanyu ngleling semi. Napa Bu Pangkur Wedotama ya judul awalnya? Nah, ngeliling semi. Ngelingsem itu apa? Ngisin-ngisini. Jadi kalau orang-orang yang sudah tidak seperti ini campur sama orang lain, itu ngisin-ngisini. Omongannya jorok. Omongannya ora apik gitu.
ya, perbuatannya tidak bagus. Itu namanya lingsem. Ya. Jinajer neng wedo tomo, mritan kembo kembenganing pambudi. Mongko nadyan tuwa pikun, yen tanikane rasa. Yekti sepi asepo lir sepah samun, samangsaning pakumpulan, gunyak ganyuk ngleling semi. Guru basa Jawa. Jadi Bapak Ibu itulah tua. Jadi kalau hari ini ada satu perkumpulan, ada majelis namanya Al-Ikhlas, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu kerso rawuh ini akan lebih mudah. Kalau Bapak Ibu ketemu yang muda nanti akan lebih mudah. Apalagi dialog berdua soal 30 tahun yang lalu masih ingat, itu lebih mudah 30 tahun lagi. Kalau Bapak dialog tentang waktu muda dengan Bapak seusia, itu mudah 30 tahun lagi. Daripada sok piye matine awake dhewe sok ben piye. Daripada seperti itu dulu gimana itu. Nah, kembali yang kedua, mengendalikan amarah. Boten gampil mengendalikan amarah itu, Pak. Orang yang gampang tersulut itu tidak gampang mengendalikan amarah. Orang yang sudah terbiasa tersinggung, orang yang sudah terbiasa mudah marah, orang yang sudah biasa seperti itu tidak gampang. Let's delete aja dah. Perempeng, wah atos itu dan sebagainya. Itu temperamen kalau bahasa sekarang. Ya temperamennya itu apa? Ya jadi bapak sudah tua ya jangan temperamen. Kita harus mulai mengendalikan diri. Jadi yang mengendalikan diri bukan orang muda, bapak-bapak harus mengendalikan diri. Apalagi dengan istri. Apalagi dengan istri, bapak harus bisa mengendalikan diri. Bapak-bapak itu sedih. Cik Nom diseneni gurune. Ning nyambut gawe diseneni pimpinane, gitu. Ning omah diseneni bojone. Waduh, apes entek gitu lho. Kon jadi ibu-ibu jangan marahi bapak-bapak. Biasanya nek bapak-bapak gampang dimarahi itu cepat mati. Enggak itu. Bapak sing dhisik coba ibu-ibu yang sekarang sendirian itu kira-kira dhisik galak enggak itu? Boten Bu, boten. Boten Bu, bener nami. Iya. Artinya apa? Kita mengendalikan amarah. Kalau kelingan induk-induk menapa Bu? Induk-induk itu piring kecil, terus ada jenang, abang, ireng, kuning, putih. Terus enten kerucut, enten napa? Lombok abang, enten endok. Itulah menggambarkan sifat manusia. Oh, jenang abang amarah, jenang ireng aluamah, jenang kuning subi'ah, jenang putih mutmainah. Ada kerucut ya, ada tumpeng munggah, enten lomboke. Ini mengesahkan Tuhan. Sing gawe lombok, sing ngecat lombok, nggih. Lomboke ora entuk minggak-mingguk, mesti lombok sing jejeg. Nah, itu kan lombok ijo mboten, lomboknya abang mesti. Lombok abang terjejeg. Ini adalah simbolis. Makna simbolis, kemudian ada telurnya. Telur itu menggambarkan ini sebuah cita-cita. Leboke ning ngisor longan, nggih. Nah. Ini menggambarkan sifat-sifat makna yang akan dikembangkan. Hanya orang-orang dulu tidak pernah menyampaikan itu. Tidak pernah menyampaikan oh iki karepe ngene, karepe ngene, karepe ngene dan sebagainya. Itu namanya filsafat, filosofi, gitu. Ya, orang dulu enggak mudeng namanya cuma orailok. Orailok itu apa ya? Ya tidak bisa diceritakan. Tidak boleh diceritakan. Mengapa demikian? Karena dulu waktu lahirnya ilmu itu tidak ada alat tulis, itu tidak ada. Sifatnya hanya adalah lisan. Lisan itu ada yang ingat, ada yang tidak. Maka dikembangkan melalui tembang.
Tembang itu nggo ngeling-eling sambil mendendangkan. Itu coba Asmarandono, coba yang seperti itu. Mbak Ratri bisa? Ha, ya. Apa Mbak? Coba Mbak Asmarandono Mbak. Ya. Ya, coba. Biar katon wayah bengi La 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 la. lintang-lintang apa padan pamer sorot lan sunare pranyoto aweh pepadang mring kabeh para titah kang gumremet kang lumaku padha tampa siing Allah. Luar biasa. Tepuk tangan. Ora gampang wong ngaure yen tan weruh urip ira uripe padha lan kebo anggur kebo daging ira kalal yen pinangan no pan manungsa dagingipun yen dipangan mesti karam. Artinya apa? Manusia itu harganya lebih rendah daripada kerbau ketika manusia itu tidak tahu makna hidupnya. Sinten sing ora ngerti makna hidupnya? Yaiku wong-wong sing ora duwe agama. Wong-wong sing ora duwe cekelan, wong-wong sing ora nate pengajian. Jadi hidup itu tidak gampang. Ora gampang wong ngaurip yen tang weruh urip ira jika tidak mengetahui makna hidupnya itu apa. Hidup itu apa sih? Hidup untuk makan, makan untuk hidup dan sebagainya. Banyak orang yang tidak tahu makna hidupnya. Rumongsane mati itu wis bubar. Enggak. Mati itu perjalanan, suatu perjalanan yang baru. Kita ini kan menuju satu perjalanan yang baru. Itu adalah makna hidup. Yang tanpa roh urip ira, uripe padha karo kebo. Uripe padha lan kebo. Anggur kebo, daging ira. Lebih baik kebo. Karena kebo itu dagingnya dimasak enak. Kalal yen pinangan no. Pan manungsa dagingipun yen dipangan mesti karam. Hebat sekali loh. Orang zaman dulu itu membuat tembang-tembang seperti itu untuk apa? Untuk membelajarkan, memberikan makna kehidupan pada orang-orang itu. Saat ini nek diceritake wis ketoke ora mudeng. Bocah-bocah sih karepe apa sih nembang kaya ngono kuwi? Padahal tembang itu bagus loh, Pak. Iya. Tembang itu ada 13 pupuh. Dari bayi sejak dalam kandungan sampai orang itu disiksa oleh malaikat. Pertama, Mas Kumambang. Mas Kumambang itu bayi yang baru berada di dalam rahim ibunya. Sifatnya kemambang. Kemambang itu ya atau tidak. Kalau sudah 4 bulan disuhkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemambang, Mas Kumambang. Yang kedua adalah mijil. Mijil itu keluar, jadilah bayi. Mijil. Yang ketiga adalah kinanti, bocah bisa digandeng. Yang keempat sinom, remaja, gitu. Sinom. Yang kelima adalah Asmarandono, jatuh cinta. Bar jatuh cinta, gambo, menyatukan tekad. Habis menyatukan tekad, dandang gulo. Dandang gulo menapa, Pak? Pahit getirnya kehidupan di dandang gulo itu. Bar dandang gulo menapa? Durmo. Durmo itu udur. Udur itu saling tidak percaya.
Bar durma napa? Pangkur. Pangkur itu apa? Pangkur itu sudah mulai ngungkurke kadonyan mestinya begitu, tapi ngungkurke ora itu mangan iki, ra itu ngene, itu pangkur nggih. Bar pangkur napa? Megatro. Jadi bar megatro napa? Pocong. Bar pocong wirangrong. Bar wirangrong napa? Bar wirangrong girisa, Pak. Girisa ini malaikat nek nyiksa itu begirisi, Pak. Itu gambaran manusia. Jadi jangan kemudian Allah tembang, itu menggambarkan kehidupan manusia sejak manusia dalam kandungan sampai manusia itu kembali kepada Allah. Digambarkan seperti itu, Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Asmorondono, Gambuh, kemudian Dandang Gulo, Durmo, terus Pangkur, terus Megatro, Pocong, terus Wirangrong, Giris. 13, Pak. Luar biasa. Orang dulu luar biasa untuk menggambarkan bagaimana kemudian. Lah, yang sampun dumugi pundi panjenengan yang sampun dumugi pundi? Tasih Dandang Gulo napa Asmorondono? Kok Asmorondono mana? Nggih. Sampun Pangkur. Bar Pangkur menapa? Megatro. Jarak Megatro ngantos dumugi Giris menika mboten dangu lho. Iki Megatro, terus Dipocong, terus Wirangrong, terus Girisa. Niku mboten enten hitungan dina. Sing suwe iki lho ini. Nggih to? Kalau sudah mangke Pangkur niku wis siap-siap. Wis tekan ngendi uripmu? Tapi jangan disegerakan, Pak. Lah. Kula kalih Pak Mei, Pak Hartono ora nawake kuburan. Kalih Pak Mukti barang. Sapa sing ajeng tumbas kuburan iki anu. Lah do miliki. Lah urung ditata ngoten kok. Lho, napa sak jendike to, Pak? Nggih mboten. Nggih mboten jelas ngoten. Injih. Bapak Ibu, waduh alhamdulillah. Yang ketiga adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Nggih. Mau memaafkan kesalahan orang lain itu terus ngendi? Ya. Paling berat itu ketika memaafkan orang lain. Pasti kalau kita memaafkan orang lain, kita ingat mesti pernah disakiti, pernah didolimi, pernah difitnah, pernah ini dia. Lah, orang yang memaafkan itu mestinya memiliki hak untuk membalas. Memiliki hak untuk membalas. Kalau dia ini didolimi, genting didolimi, itu namanya haknya dilakukan. Tetapi kalau memberikan maaf itu berarti tidak menggunakan haknya. Kalau tidak menggunakan haknya berarti baik. Orang yang memaafkan itu baik. Janjinya Allah adalah masuk surga. Orang yang menjaluk pangapura, ora kelingan dhisik aku diisin-isinke. Wah, gitu ya. Jangankan dengan orang lain, wong bapak ibu ning omah berdua aja arep njaluk pangapura isin. Dadak niliki bocah-bocah putune ya diinjen-injen sik putune ngulake apa ora. Berat, Pak. Minta maaf itu berat, tapi lebih berat orang yang memberi maaf. Itulah makna hari ini. Makna hari ini adalah makna yang kuat. Barang siapa yang mau memaafkan orang lain, Allah janjinya adalah surga. Ya. Wa qadiminal ghaidu wa afina aninas. Ya, itu yang penting itu. Jadi kalau dengan demikian, maka orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu adalah orang-orang yang mulia. Maka hati kita ini, Pak, dibagi menjadi 3. Pertama, hati yang suci.
hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak mengandung prasangka yang jelek. Yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu hati yang penuh was-was, hati yang penuh curiga, hati yang penuh sangka, hati yang penuh dengan kekecewaan. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang dongkol, hati yang tidak bisa berubah, hati yang bisa. Kita harus tahu diri kita, bukan orang lain yang harus mengetahui kita. Gimana itu Pak maksudnya? Orang lain disuruh tahu tentang saya, tetapi saya tidak mengetahui tentang diri saya sendiri. Itu yang jelek itu ya. Orang lain dimarah-marahi. Aku nek bar nesu ya wis bubar. Ya enggak, itu melahirkan sesuatu yang cacat. Orang lain diminta mengetahui Bapak, tapi Bapak tidak tahu sendiri. Aku nek bar nesu ya wis bubar ora apa-apa. Jadi tidak, tetapi itu membuat pinggit orang lain. Sebaiknya gimana? Ya tidak nesu misalnya, tidak nesu. Maka Bapak Ibu semuanya, dengan acara ini marilah kita mengakrabkan diri, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berdua di rumah, ya, untuk lebih dekat dengan istri dan suami masing-masing. Itu yang penting itu. Karena berdua itulah sumber dari sebuah perjalanan menuju surga. Mereka saling mengingatkan, mereka saling mendoakan, mereka saling memenuhi, mereka saling mencintai. Itulah bagikan jari tadi Ibu. Jari itu tidak bisa digerakkan ketika jari itu berpasangan antara suami dan istri. Orang tua bisa keluar, saudara bisa tidak memperhatikan kita, anak sudah dibawa suami istri masing-masing, tetapi istri berada pada berdua dengan. Saya kira itu nggih, Mbak. Saya kira sudah jam 10, Pak. Nggih. Saya betah lah, ibu-ibu ini yang tidak betah ini. Jadi undurannya apa? Bapak Ibu, kesimpulannya adalah marilah kita menata hati. Dengan silaturahmi ini, maka yang penting adalah kita menata hati. Jagalah hatimu, karena hatimu akan menjadi pikiranmu. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu itu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu, karena karaktermu itu akan menentukan nasibmu dan anak-anakmu. Kenapa disebut dan anak-anakmu? Karena tidak bisa dipisahkan antara anak dengan bapak, antara anak dengan orang tua. Ketika anak berbuat sesuatu, anak isopo. Itu karena tidak bisa dipisahkan antara anak dan bapak. Karena karakternya bapaknya yang seperti itu, maka anaknya menjadi ibu loh, ibu ya, ibu isopo, ibu anaknya itu. Maka orang menyebut dengan anak pola bopo keprada. Artinya anak berbuat jahat, orang tua menanggung resikonya. Tetapi kalau yang berbuat jahat, bapaknya gimana? Anak pola bopo keprada, bapak pola anak kasolah, ya. Anak tidak tanggung jawab, tetapi anak menanggung malu. Anak pola bopo keprada, bopo pola anak kasolah. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih sekali Pak Mei dan Pak Harto serta Bapak Mukti dan yang telah menghadirkan saya di sini. Artinya mengingatkan saya untuk tetap berada pada jalur sabar dan narimo. Terakhir saya akan cerita. Interupsi Pak Sabar. Diperpanjang dulu Pak. Ini karena masih ada yang keluar satu lagi loh Pak. Apa itu? Daharannya. Oh iya, biar dahar enggak apa-apa dong.
Ibu, Lebaran kemarin ada seorang sopir taksi online. Kemudian dipesan oleh seorang wanita untuk menghampirinya menuju ke tujuannya. Sopir taksi itu kemudian menghampiri ibu itu, mau diantar ke tempat tujuan, tetapi dalam perjalanan ibu itu pingsan. Penumpangnya itu pingsan. Baru diketahui kalau si ibu itu hamil tua. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Karena tanggung jawab sopir taksi online ini, maka ditungguin sampai ibu itu sadar. Ternyata setelah 1 jam, seorang dokter keluar mencari bapak yang mengantar tadi. Dokter mengatakan, "Selamat Pak, anak bapak laki-laki sehat." Loh, enggak, saya bukan bapaknya gitu. Ya, menurut ibu tadi yang di dalam, bapak adalah bapaknya. Tidak, salah, saya bukan bapaknya, saya sopir taksi. Akhirnya jadi masalah. Jadi masalah, dibawa ke kantor polisi. Sopir taksi sempat ditahan. Kemudian untuk membuktikan bahwa dia bapaknya atau tidak, maka ada tes DNA. Tes DNA itu menyatakan berbeda. Berbeda antara bayi yang lahir dengan sopir taksi tadi. Sopir taksi merasa lega, alhamdulillah saya lepas dari perkara itu. Bahkan DNA itu mengatakan bahwa sopir taksi itu mandul sejak kecil. Dia alhamdulillah bahwa saya sudah lepas dari tuduhan sebagai bapaknya. Tapi dia masih berpikir, lah terus aku mandul sejak kecil, lah anakku telu kan anak isopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Sobat Opini. Anda masih setia bersama kami di 94.7 Opini FM Radio Seni dan Tradisi Solo. Dan demikian tadi telah kita ikuti tausiah atau hikmah halal bihalal yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Sabar Narimo MM MPD. Beliau adalah Ketua Dakwah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surakarta yang telah kami siarkan langsung dari Gedung Serbaguna RT 03 RW 18 yang bertempat di Jalan Rinjani Selatan nomor 5A Mojosongo Surakarta. Dan dengan berakhirnya tausiah tadi, usai sudah serangkaian acara pengajian malam hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Ratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kini kami persilakan Anda untuk mengikuti acara selanjutnya.